Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng tumpukan sumber yang Anda bagikan tentang sebuah topik yang, jujur aja ya, penuh banget sama stereotip. Anda kan mengajukan pertanyaan yang menurut saya sangat mendasar, dan kayaknya banyak orang juga mikirin ini. Muhammadiyah itu sering banget dipersepsikan sebagai gerakan yang puritan, legalistik, bahkan ada yang bilang kering. Kaku ya? Kaku, betul. Fokusnya itu seolah-olah cuma perdebatan fikih. Misalnya soal jumlah rakaat tarawih yang kayaknya jadi identitas utama gitu. Ah iya, itu kan debat abadi setiap tahun ya, nggak pernah selesai. Tepat sekali, tapi kan pertanyaannya jadi aneh ya. Kalau citranya sekaku itu, gimana kita bisa ngejelasin fakta bahwa organisasi yang sama ini berhasil bangun ribuan sekolah modern, universitas megah, rumah sakit canggih, yang melayani semua orang loh, tanpa pandang bulu, kayak ada yang nggak nyambung gitu. Di mana letak spiritualitasnya di tengah semua itu? Nah, pertanyaan Anda itu intinya. Karena apa yang kelihatan seperti kontradiksi ini, sebetulnya adalah kunci buat memahami semuanya. Ini bukan kontradiksi, tapi ini manifestasi dari sebuah spiritualitas yang wujudnya beda dari yang biasa kita bayangin. Jadi, ya misi kita kali ini adalah mencoba melihat, melampaui debat tarawih itu. Kita akan gali lebih dalam apa yang sumber-sumber Anda sebut sebagai spiritualitas aktif atau bahkan tasawuf modern. Oke, spiritualitas aktif. Saya suka istilah itu. Artinya, kita akan coba bongkar stereotip-stereotip tadi. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling sering kedengeran dulu kali ya, yaitu anggapan bahwa Muhammadiyah itu anti sama seni dan budaya lokal. Bener nggak sih begitu? Nah, ini titik awal yang bagus banget. Karena di sini kita langsung berhadapan sama mitos terbesarnya. Anggapan itu kuat sekali, tapi coba kita lihat faktanya. Salah satu sumber yang Anda berikan itu menyoroti fakta yang bagi sebagian orang mungkin mengejutkan ya. Pendiri Muhammadiyah sendiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu ternyata mahir sekali bermain biola. Tunggu. Biola, alat musik dari barat yang di awal abad ke-20 itu pasti dianggap tabu banget sama sebagian besar ulama tradisional waktu itu. Itu bukan sekedar anomali atau kebetulan kan? Tentu bukan. Itu adalah cerminan dari cara pandang beliau yang sangat terbuka. Dan sikap ini bukan cuma sikap pribadi Kiai Dahlan loh. Ini kemudian jadi sebuah prinsip yang dirumuskan secara resmi dalam sebuah forum penting, Tanwir dan Pasar tahun 2002. Mereka menamakannya dakwah kultural. Dakwah kultural, kedengarannya kompleks. Apa bedanya sama katakanlah islamisasi budaya yang kadang kesannya agak maksa? Nah, ini bedanya. Pendekatannya menarik sekali. Muhammadiyah itu nggak menolak budaya secara mentah-mentah, tapi juga nggak nerima gitu aja. Ada dua kata kunci yang dijelaskan di sumber-sumber itu. Pertama, desakralisasi. Desakralisasi. Artinya, menghilangkan unsur syirik atau penyembahan dari sebuah praktik budaya. Contoh paling gampang itu wayang. Wayang sebagai seni pertunjukan itu indah, silahkan dinikmati. Tapi kalau wayang itu dianggap punya kekuatan gaib atau harus dikasih sesajen, nah unsur sakral itulah yang dihilangkan. Oke, saya ngerti. Jadi bukan wayangnya yang dilarang atau haram, tapi kesaktiannya itu yang ibaratnya dinetralkan gitu ya. Wayang dikembalikan jadi produk seni murni, bukan objek ritual. Persis. Lalu yang kedua adalah humanisasi. Setelah unsur sakralnya hilang, Muhammadiyah justru mendorong untuk mengapresiasi nilai-nilai seninya, keindahannya, dan pesan kemanusiaan yang ada dalam budaya itu. Jadi, alih-alih membunuh budayanya, pendekatannya itu memberinya nyawa baru yang sejalan dengan nilai tauhid. Ini cara pandang yang jauh lebih dewasa ya daripada sekedar hitam putih, boleh atau nggak boleh. Tapi itu kan prinsipnya. Apakah semangat apresiasi seni ini beneran jalan sampai sekarang? Sangat berjalan. Sumber Anda menyebut secara eksplisit adanya Lembaga Seni Budaya dan Olahraga atau LSBO. Lembaga ini bukan cuma ada di atas kertas. Mereka aktif sekali memproduksi karya. Contohnya film-film biopik kayak Sang Pencerah tentang Kiai Dahlan atau Nyai Ahmad Dahlan. Ini kan bukti nyata bahwa dakwah itu nggak harus selalu lewat mimbar masjid, tapi juga bisa lewat layar lebar yang artistik. Kalau kita ngomongin soal seni, rasanya mustahil ya nggak nyingkung Buya Hamka. Ini kan sosok yang kayak paradoks berjalan ya kan? Beliau seorang ulama besar yang sangat dihormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, tapi di saat yang sama, beliau itu seorang sastrawan agung,
penulis novel-novel roman legendaris seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Menurut saya, sangat menarik. Buya Hamka adalah contoh puncak dari bagaimana spirit Muhammadiyah itu bisa menyatu dengan jiwa seni yang paling halus sekalipun. Beliau nggak melihat ada pertentangan antara menjadi ulama dan menjadi sastrawan. Justru lewat sastra, beliau menyebarkan nilai-nilai kebaikan dengan cara yang menyentuh perasaan, bukan mendikte. Dan semangat ini sepertinya dilanjutkan ya. Saya baca di salah satu sumber kita, Lembaga Seni dan Budaya Muhammadiyah sekarang secara sadar mendorong adanya ruang aman untuk berimajinasi dalam sastra. Bahkan ada kutipan yang kuat banget di sana. Sastra tidak selayaknya fatwa. Tepat sekali. Kutipan itu dalam sekali maknanya. Fatwa itu kan bekerjanya di wilayah hukum ya, benar salah, halal haram, tegas. Sementara sastra bekerjanya di wilayah perasaan, imajinasi, dan empati. Ia ngajak kita merenung bukan menghakimi. Dengan memberi ruang bagi sastra, Muhammadiyah sebenarnya mengakui bahwa manusia itu punya dimensi rasa yang juga perlu disentuh. Nggak cuma dimensi akal dan aturan. Oke, jadi jelas sekali ya mitos anti seni itu terbantahkan. Tapi ini justru bikin pertanyaan berikutnya makin kuat. Kalau mereka ternyata sangat terbuka dengan seni dan budaya, kenapa citra spiritualitasnya masih terasa dingin atau kering bagi sebagian orang? Mungkin karena kita jarang lihat ada ritual zikir akbar yang massal atau praktek-praktek tasawuf yang ya umumnya kita kenal. Itu karena kita mencarinya di tempat yang salah. Kita mencari ekspresi spiritualitas yang familiar buat kita. Padahal Muhammadiyah menawarkannya dalam bentuk yang berbeda. Disinilah kita harus kembali lagi ke Buya Hamka. Tapi bukan sebagai sastrawan, melainkan sebagai seorang pemikir tasawuf. Melalui karyanya yang monumental, Tasawuf Modern, beliau sebenarnya sedang mendefinisikan ulang apa itu praktik spiritual di zaman modern. Mendefinisikan ulang? Gimana itu maksudnya? Jadi Buya Hamka itu beliau agak kritis ya sama praktik tasawuf yang beliau anggap pasif, fatalistis, atau mendorong orang buat lari dari dunia. Menyepi di gua, menjauhi masyarakat, menganggap dunia ini kotor. Menurut Hamka itu bukan esensi tasawuf. Tasawuf modern versinya adalah proses membersihkan hati atau tazkiyatun nafs yang tujuannya menghasilkan akhlak mulia, tapi sambil tetap aktif, produktif, dan berkontribusi di tengah hiruk-pikuk masyarakat. Jadi, tasawuf versi Hamka itu bukan soal menyepi di gunung, tapi justru turun gunung untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Persis. Dan ini juga mengubah cara kita memandang konsep zuhud. Biasanya kan zuhud itu diartikan sebagai anti dunia atau harus hidup miskin. Hamka membongkar pemahaman itu. Menurutnya, zuhud itu bukan berarti miskin atau nggak punya harta. Zuhud adalah kondisi hati yang tidak diperbudak oleh dunia. Ini pemikiran yang melawan arus banget pada masanya. Gimana Hamka bisa membalik logika itu, bahwa untuk zuhud Anda justru boleh, bahkan dianjurkan, jadi kaya? Logikanya sangat praktis. Hamka bertanya, gimana Anda bisa menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kalau Anda nggak punya harta? Gimana Anda bisa bayar zakat untuk nolong fakir miskin kalau Anda sendiri miskin? Jadi harta itu alat untuk beribadah dan beramal, bukan tujuan akhir. Tangan boleh sibuk menggenggam dunia, tapi hati harus tetap terikat pada Tuhan. Itulah zuhud yang sejati. Saya paham sekarang. Jadi kerangka berpikir inilah yang jadi mesin penggerak di balik semua amal usahanya ya. Pantas aja sekolah dan rumah sakitnya ada di mana-mana. Tapi ini pertanyaan kuncinya. Bagaimana kita bisa bilang kalau membangun rumah sakit itu adalah sebuah bentuk zikir? Bukannya zikir itu menyebut nama Tuhan. Nah, disinilah letak keunikannya. Landasan teologisnya adalah apa yang disebut teologi Al-Ma'un yang jadi ruh gerakan Muhammadiyah sejak awal. Surat Al-Ma'un di Al-Quran itu kan mengkritik orang yang rajin sholat tapi abai sama anak yatim dan orang miskin. Sholatnya dianggap celaka. Dari sini lahir sebuah pemahaman. Ibadah ritual itu penting tapi nggak boleh berhenti di situ. Salah satu sumber, Anda menggunakan analogi yang bagus banget. Sholat itu ibarat stasiun pengisian bahan bakar spiritual. Stasiun pengisian bahan bakar. Pom bensin spiritual ya. Oke, saya suka analogi itu. Jadi sholat itu, kita ngisi bensin rohani. Benar. Tapi setelah bensinnya terisi penuh, buat apa? Tentu untuk melanjutkan perjalanan kan? Iya, buat jalan. Nah, perjalanan utamanya itu adalah amal sosial di masyarakat. Inilah yang kemudian diistilahkan sebagai zikir fungsional.
Zikir yang nggak cuma diucapkan oleh lisan, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Contohnya sangat konkret dan ada di sekitar kita. Seperti apa contohnya? Ketika para dokter dan perawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah merawat pasien tanpa lelah, itu adalah zikir jasmani. Saat para dosen dan guru di ribuan sekolah dan Universitas Muhammadiyah mencerdaskan anak bangsa, itu adalah zikir intelektual. Dan ketika para relawan dari MDMC, Lembaga Penanggulangan Bencananya, jadi yang pertama datang ke lokasi gempa atau banjir untuk menolong korban, itu adalah wujud nyata dari zikir kemanusiaan. Wow, jadi relawan MDMC yang lari ke lokasi bencana itu pada dasarnya sedang bertasawuf dalam terminologi Hamka ya. Mereka sedang berzikir dengan tindakan mereka. Tepat sekali. Jadi kesolehan itu nggak lagi diukur dari seberapa lama seseorang menyendiri di dalam masjid, tapi dari seberapa besar manfaat yang ia berikan bagi sesama. Spiritualitasnya bukan diekspresikan lewat ritual yang panjang dan meditatif, tapi lewat aksi yang nyata, terukur, dan solutif. Saya jadi mengerti sekarang. Spiritualitasnya bukan kering, tapi justru padat karya. Fokusnya pada output, pada dampak nyata di masyarakat. Nah, kalau cara pandang dan spiritualitasnya sedinamis ini, berarti cara mereka merespons masalah-masalah modern yang jawabannya nggak ada di kitab-kitab klasik juga pasti berbeda dong. Tentu saja. Ini membawa kita pada konsep kunci ketiga, fikih berkemajuan. Sumber-sumber yang Anda menjelaskan bahwa Muhammadiyah itu menolak sikap beku atau jumud dalam berfikir. Lembaga yang bertanggung jawab untuk ini, Majelis Tarjih dan Tasydid, secara sadar memperluas makna fikih itu sendiri. Fikih nggak lagi dipahami hanya sebagai kumpulan hukum halal haram yang hitam putih. Lalu dipahaminya sebagai apa? Fikih dipahami sebagai sebuah kerangka nilai, seperangkat kaidah, dan prinsip-prinsip umum dalam beragama. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya produk-produk pemikiran yang lebih luas, fleksibel, dan relevan untuk menjawab persoalan zaman yang makin kompleks. Fikih yang hidup bukan fikih yang beku di masa lalu. Oke, ini kedengarannya progresif sekali. Bisa kasih contoh konkretnya? Seperti apa wujud dari fikih modern ini dalam praktiknya? Sumber Anda menyoroti beberapa contoh yang sangat relevan dengan hidup kita sekarang. Pertama, fikih kebencanaan. Muhammadiyah bisa dibilang pelopor dalam hal ini di dunia Islam. Prinsip utamanya adalah hifz an-nafs, yaitu menjaga jiwa manusia adalah prioritas tertinggi. Ini menarik. Berarti prinsip menjaga nyawa itu bisa mengalahkan aturan-aturan ibadah yang sifatnya teknis saat kondisi darurat. Betul, fleksibilitasnya jadi luar biasa. Misalnya, saat bencana, masjid boleh dan bahkan dianjurkan dipakai sebagai tempat pengungsian bagi siapa saja, termasuk non-muslim. Pelaksanaan ibadah seperti sholat dipermudah, bahkan ada panduan untuk menjamak sholat tanpa batas waktu tertentu selama masa darurat masih berlangsung. Prioritasnya jelas, selamatkan nyawa jauh lebih utama daripada mengejar ritual-ritual sunnah. Ini fikih yang sangat pragmatis dan manusiawi. Oke, itu untuk bencana alam. Bagaimana dengan bencana di zaman kita sekarang? Hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Ini juga dibahas, ada yang disebut fikih media sosial. Ini adalah bukti bahwa Islam yang dipahami Muhammadiyah itu ingin hadir di smartphone Anda, bukan cuma di rak-rak perpustakaan tua. Fikih ini nggak sibuk memperdebatkan Facebook haram atau halal, bukan itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya digeser menjadi bagaimana cara menjadi seorang muslim yang berakhlak baik saat menggunakan Facebook, Twitter, atau WhatsApp. Jadi fikih ini memberikan panduan etis berdasarkan nilai-nilai dasar Islam untuk menghadapi era hoax dan fitnah digital. Nilai seperti tabayun, yaitu kewajiban untuk verifikasi atau cek fakta sebelum nyebarin berita. Atau nilai ukhuwah, persaudaraan untuk menjaga kesantunan dan gak saling caci maki dalam diskusi online. Perspektifnya beda banget ya. Bukan mengharamkan teknologinya, tapi ngasih panduan etis buat penggunanya. Bahkan ada fikih air juga yang disebut dalam sumber kita. Ini saya baru pertama kali dengar. Kenapa isu lingkungan kayak air bisa jadi bahasan fikih? Karena ini menunjukkan keluasan cakrawala berfikirnya. Majelis Tarjih mengangkat isu hak atas air dan bahaya privatisasi sumber daya air sebagai persoalan teologis, bukan sekedar isu lingkungan atau ekonomi. Alasannya, air adalah hak dasar kehidupan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Menguasai dan mempersulit akses air bagi masyarakat miskin dianggap sebagai sebuah kezoliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang menyimak?
Dari fikih kebencanaan sampai fikih media sosial, ini menunjukkan sebuah cara beragama yang gak gagap teknologi dan gak takut sama modernitas. Islam yang dipahami bukan hanya sebagai seperangkat ritual pribadi, tapi sebagai sumber inspirasi untuk memberikan solusi, baik untuk bencana alam maupun bencana informasi di era digital. Kalau kita tarik benang merahnya, kita mulai pembahasan ini dari citra sebuah organisasi yang sering dianggap kaku, yang seolah-olah cuma terjebak dalam perdebatan ritual kayak jumlah rakaat. Tapi sumber-sumber yang Anda bagikan justru membawa kita pada gambaran yang jauh berbeda. Kita menemukan sebuah gerakan yang mengapresiasi seni, punya spiritualitas yang diwujudkan dalam aksi sosial yang masif, dan kerangka hukum Islam yang terus beradaptasi biar tetap relevan dengan zaman. Benar. Poin kuncinya adalah terjadi sebuah pergeseran fokus yang fundamental. Dari pertanyaan, berapa jumlah rakaat sholat tarawih kita, ke pertanyaan yang lebih substansial. Berapa banyak sekolah yang sudah kita dirikan? Berapa banyak rumah sakit yang sudah kita bangun untuk menolong orang sakit? Berapa banyak masyarakat yang sudah kita berdayakan? Ini adalah transisi dari spiritualitas ritual ke spiritualitas fungsional. Bukan berarti kurang spiritual, tapi bentuk spiritualitasnya sangat aktif, produktif, dan membumi. Jadi bukan kering tapi padat karya. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Jika seperti yang baru saja kita diskusikan, membangun rumah sakit bisa menjadi sebuah bentuk zikir, dan membantu korban bencana adalah wujud nyata dari tasawuf, maka apa sesungguhnya makna dan potensi terbesar dari sebuah keyakinan di abad ke-21 ini?